Iya, kalau ditanya kenapa memilih kelas pass grade, ada basic science dan logikanya karena memang saya jujur seorang pemikir dan juga yang selalu berpikir secara logika. Saya pikir ini perlu dan penting buat saya seorang business owner yang membawahi begitu banyak bisnis. Luar biasa, impact-nya sangat banyak buat bisnis terutama. Saya coba beberapa grade lagi dan sifatnya iseng ya waktu itu karena sedang Iya. dalam di perjalanan, jadi saya lakuinnya di dalam mobil. Terus begitu saya buka mata, telepon berdering, orderan masuk gitu loh. Oke, selamat datang di channel Kokonumeologi. Nah, ini Mas Ari ya. Mas Ari, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kok. Mas Ari, perkenalkan dong profil Mas Ari. Oke, perkenalkan nama saya Ari Arka, saya seorang fashion designer dan juga praktisi bisnis dan juga seorang influence di industri kreatif Indonesia yang biasa berkaitan dengan UMKM. Oke, dan Mas Ari, kenapa mau ikut kelas pass grade ini? Padahal kan sebenarnya Mas Ari kan pasti pernah belajar sana-sini ya. Kenapa sekarang jadinya memilih kelas pass grade nih? Iya, kalau ditanya kenapa memilih kelas pass grade, waktu itu saya pernah lihat beberapa video tentang Cimimi dan bagi saya ini kok ilmunya sesimpel ini ya gitu loh. Jadi ada rasa penasaran karena memang sebelumnya tuh saya pernah belajar di beberapa guru spiritual dan saya berpikir ini sangat berbeda ya ilmunya. Waktu pertama kali ketemu Cimimi ditanyain kenapa mau belajar pass grade, karena saya mau tahu bagaimana ilmu pass grade dijalankan di dalam kehidupan kita gitu loh. Apalagi saya seorang business owner kan gitu loh. Yang paling penting adalah ketika ilmu ini ada basic science dan logikanya karena memang saya jujur seorang pemikir dan juga yang selalu berpikir secara logika. Jadi apapun yang saya jalankan harus masuk ke dalam logika saya kayak gitu. Ketika interview itu terjadi sama Cimimi dan saya berpikir wah ini masih masuk logika. Ya udah saya nyemplung, saya ambil private basic waktu itu dan saya pelajarin ilmunya dan alhamdulillah setelah saya pelajarin kok ilmu ini sangat simpel tapi impact-nya begitu cepat ya gitu loh. Jadi saya pikir ini perlu dan penting buat saya seorang business owner yang membawahi begitu banyak bisnis gitu loh, banyak usaha. Jadi ya udah akhirnya berkeputusan ambil private basic, saya coba jalankan ilmunya, saya terapkan, alhamdulillah luar biasa, impact-nya sangat banyak buat bisnis terutama. Belajar ambil paket basic waktu itu, terus ternyata ilmunya bermanfaat banget dan di berbagai macam kegiatan di pass grade itu kita juga masuk ke beberapa grade yang diberikan sama Cimimi dan alhamdulillah ada beberapa tuh yang impact-nya tuh sangat luar biasa. Sejujurnya saya juga udah pernah banyak belajar di beberapa komunitas spiritual dan guru spiritual, tapi menurut saya yang ini tuh sangat berbeda ya karena impact dan sensasinya itu cepet banget didapetin gitu loh. Dan saya berpikir akhirnya wah ini kalau kita sebagai seorang praktisi bisnis atau kita yang memiliki bisnis ini cocok banget nih gitu. Pernah saya sekali iseng masuk ke dalam grid dan saya grid bisnis saya. Iya. Alhamdulillah tuh hasilnya tuh luar biasa gitu loh dan impact nyatanya tuh nggak nyampe hitungan jam bahkan gitu loh dan saya Wow. amazed gitu loh. Nggak nyampe hitungan jam tuh maksudnya setelah ikut kelas pass grade? Benar banget. Jadi setelah ikut kelas pass grade, terus waktu itu saya ikut kelas pass grade, ambil private basic, ya kan, di hari Sabtu, di hari Seninnya itu udah langsung ada impact yang sangat luar biasa. Terus di hari Kamisnya saya coba beberapa grade lagi dan sifatnya iseng ya waktu itu karena sedang Iya. dalam di perjalanan, jadi saya lakuinnya di dalam mobil. Terus begitu saya buka mata, telepon berdering, orderan masuk gitu loh. Nah, bagi saya jadi kayak ini beneran nyata apa enggak sih sebenarnya. Jadi ada tanda tanya sebenarnya. Tapi saya lakuin beberapa kali dan alhamdulillah ya luar biasa. Impact-nya sangat istimewa gitu sebagai seorang business owner gitu loh. Dan ini menurut saya pengalaman yang sangat luar biasa gitu. Oke, dan itu ini ya, maksudnya dalam kan tadi kan Mas Ari kan bilang ya, katanya sudah belajar ke sana kemari ya, sudah ikut sana sini dan Mas Ari mengatakan bahwa
kalau di Passgrade ini hasilnya singkat ya, Mas Ari ya? Benar, Mas Ari merasakan hasilnya ya? benar. Gitu. Dari sisi bisnis juga berasa semua ya, Mas Ari? Kalau dari segi bisnis, kebetulan saya juga kan belum ada 1 bulan ya Iya. ikut kelas di Passgrade gitu loh. Dan alhamdulillah saya udah ambil kelas advance untuk tingkat yang lebih tinggi dari basic gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk hasil dalam waktu kondisi nggak nyampe 1 bulan dan saya praktek untuk beberapa bisnis saya dan itu impactful, ya bagi saya itu sangat luar biasa karena sejujurnya saya juga nggak pernah berharap apapun Iya. untuk di Passgrade ini awalnya. Karena awalnya tuh pengen tahu ilmunya aja, penerapannya seperti apa, kayak gitu. Ternyata impactful terhadap bisnis yang saya jalankan itu terlihat nyata. Jadi ya coba lagi, dan akhirnya kayak ketagihan terus untuk masuk ke dalam grade-nya. Dan alhamdulillah setiap masuk ke dalam grade pasti ada jawaban yang khusus dan istimewa buat saya untuk bisnis-bisnis saya. Jadi sebenarnya selain buat bisnis, ya so pasti juga untuk diri kita. Karena ketika di Passgrade, diri kita tuh jauh lebih tenang, lebih nyaman, lebih nggak ngoyoh gitu loh. Lebih nggak ngoyo ya? Ya Oke. nggak ngoyoh. Jadi kayak kita tuh berserah aja gitu loh. Apapun hasilnya ya udah itu urusan Tuhan, urusan semesta gitu. Jadi ketika saya masuk ke grade juga saya sejujurnya nggak pernah ada mengharapkan, oh saya masuk grade, meditasi ke dalam grade terus berharap nanti akan hasilnya seperti ini, itu nggak ada. Karena memang saya dari awal ya udah saya suka jalanin ya hasilnya ada ya alhamdulillah gitu loh. Tapi yang di sini yang perlu saya tekankan adalah bagaimana membawa diri kita untuk tidak berharap pada apapun gitu loh. Ketika kita melakukannya atas dasar kesenangan, maka hal tersebut kita bisa ulang-ulangin tanpa harus diminta gitu loh. Makanya bagaimana membawa sesuatu ke dalam diri kita lewat ilmu yang sudah kita dapatkan dengan senang hati, dengan penuh kasih, agar apa yang kita jalani itu benar-benar kayak orang Jawa bilang tuh kayak legowo, ya udah jalanin aja kayak gitu. Dan selama menjalankan ilmu Passgrade ini, memang benar ya, Mas Ari, nggak ada yang namanya afirmasi, nggak ada yang namanya sugesti, ya nggak ada yang namanya journaling, bahkan sampai meditasi berjam-jam tuh nggak ada ya? Nggak ada. Kalau dulu emang sempat ngelakuin meditasi berjam-jam, Iya. sampai 40 menit, kadang 1 jam kayak gitu. Sometimes tuh buat saya sendiri yang penuh dengan aktivitas yang luar biasa, waktu untuk meditasi itu terasa sulit gitu loh. Berat banget ya? Ya, belum lagi nanti ngerasain punggung yang lelah, kaki yang kesemutan kayak gitu loh. Iya. Dan itu tuh kayak buat kita bukan tambah nyaman, malah buat kita nggak nyaman gitu loh. Karena menurut pemikiran saya, apapun bentuknya yang paling penting kita harus nyaman dulu gitu dalam melakukan apapun. Ketika dalam melakukan apa itu membuat diri kita nggak nyaman, ya bagaimana kita mau mendapatkan hasil yang baik gitu loh. Nah, ketika di Passgrade ternyata disaranin sama Cimimi, ya udah nyemplung aja gitu kan, nggak usah berharap yang aneh-aneh, rasain aja gitu loh, sensasinya seperti apa. Ya memang itu yang saya lakuin. Jadi kayak oke, tarik nafas, buang nafas, pelan-pelan nyemplung, tarik nafas, buang nafas, pelan-pelan nyemplung gitu loh. Nah, ketika nyemplung sensasi yang didapetin itu kan berbeda-beda ya kan, tergantung kondisi badan kita juga gitu. Tapi impact nyata di dalam kehidupan ini yang bisa terlihat itu sangat luar biasa gitu loh. Dan saya juga nggak mau memikirkan hal itu kayak, oh harus jadi seperti ini, harus hasilnya seperti ini. Itu kan sama dengan kayak kita ngedirect tubuh kita, diri kita untuk mendapatkan hasil. Makin kita direct, menurut saya itu tidak akan pernah kelihatan nyata. Jadi ya udah surrender aja, nyerah, berserah gitu loh. Apapun hasilnya itu urusan belakang. Yang penting kita ngejalannya dengan senang, penuh dengan hati yang cinta, kasih, damai, dan nyaman buat diri kita. Itu aja sih yang paling penting. Oke. Dan Mas Ari sebelumnya pernah melihat gak atau pernah belajar gak ilmu yang seperti di kelas Passgrade gini? Kalau dibilang pernah belajar metode Passgrade ini first time sebenarnya. First time ya? Ya, Iya. kalau dari obrolan beberapa teman-teman yang belajar spiritual di berbagai komunitas juga pernah aku tanya juga nggak pernah gitu loh, nggak pernah ada. Jadi memang ilmu ini ilmu yang sangat baru, ilmu yang sangat praktis, yang simple, mudah diterapkan dan nggak buat kita ribet sebenarnya. Itu yang saya tarik ya dari semua yang udah dipelajarin. Oke. Nah, Mas Ari, satu atau dua hal ya hasil yang nyata
dari sisi bisnis ya, yang setelah mengikuti kelas Fastgrid itu ada sih apa sih misalkan ya omset naik atau gimana? Coba jelaskan yang agak detail gitu. Oke. Eh, kita ngomongin di satu bisnis dulu ya, Satu bisnis yang dulu, di ya. F&B. Oke. Nah, jadi ceritanya dari bulan Juli, Agustus, September di coffee shop saya itu mengalami omset yang menurun selama 3 bulan. Jadi dari Juli, Agustus, September turun terus gitu loh. Nah, akhirnya di Oktober saya ikut kelas Fastgrid. Saya coba boost terus cafe saya masukin ke beberapa grid yang disarankan sama Cimimi. Alhamdulillah di November omsetnya sudah naik 10% dan itu baru 1 minggu. Ya, jadi Wow. memang ini luar biasa gitu loh. Jadi kayak Juli itu misalkan let's say katakan omsetnya 250 juta gitu loh. Nanti di Agustus turun lagi ya kan, jadi 200. Terus di September turun lagi gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya kita sebagai business owner kan harusnya udah kikuk ya, udah harus gimana nih preparation agar kita bisa meningkatkan omset lagi gitu loh. Nah, ketika saya ambil kelas basic di Fastgrid, saya coba terapkan, alhamdulillah kenaikan omset 10% dari bulan Juli. Jadi tolak ukur saya adalah bukan omset yang di bulan September yang paling rendah, tetapi kita yang di bulan Juli yang memang lumayan gitu loh. Jadi alhamdulillah udah mengalami signifikan peningkatan. Itu di salah satu bisnis dan jujur setiap melakukan Fastgrid saya tuh suka iseng gitu loh. Sampai sometimes tuh di beberapa kesempatan, di beberapa momen itu kayak misalkan apa tuh namanya? Ketika saya datang ke kafe, saya coba bilang sama anak-anak, kalian mau tamu nggak? Aku bilang kayak gitu kan. Terus mau mas gitu. Pada saat itu kondisi lagi sepi ya, lagi nggak ada tamu gitu loh. Dan saya coba masuk ke compassion kalau nggak salah waktu itu. Terus dalam nggak nyampe hitungan menit, tamu masuk 2 orang, nambah lagi 2 orang, nambah lagi 2 orang, 3 orang, terus-terusan seperti itu. Akhirnya saya balik lagi ke meja bar, saya bilang sama anak buah saya, tuh kan rame kan tamunya ada, mau ditambah lagi nggak? Sampai anak buah tuh one moment tuh bilang, mas cukup mas, tamunya cukup mas. Nggak apa-apa, kita kan namanya bisnis, ini usaha, harus rame gitu loh. Mau seberapapun rame kita harus siap dalam menerima tamu-tamu kita. Akhirnya saya masukin lagi, muncul lagi 2, 3, 4, 2. Terus sampai ada momen tuh tim saya bilang gini, mas udah dulu, ini udah larut malam, kita udah mau close bill gitu. Dan jadi hal-hal seperti ini tuh sebenarnya hal-hal yang simple, tapi hasilnya sangat luar biasa gitu loh. Dan yang lebih lucu lagi adalah pada saat di jam siang di bisnis fashion saya mau nonton fashion show waktu itu. Lagi di dalam perjalanan mau menuju ke tempat fashion show, lagi macet-macetan. Saya iseng masuk ke grid, baru buka mata, telepon berdering, terus ada orderan masuk. Nggak kira-kira itu orderannya lumayan sangat besar. Total quantity itu hampir 2.100 pieces. Wow. Itu amaze banget gitu, dan nominalnya juga udah ketahuan lah berapa gitu loh. Nah, dari sini tuh saya berpikir, kadang-kadang saya berpikir gini, ini beneran apa enggak ya gitu loh. Tapi di sela-sela denialnya saya tentang hal ini, saya coba terus nih. Dan selalu berhasil gitu loh. Dalam hal mencoba pun, saya nggak pernah berharap. Intinya, saya masuk ke grid, saya senang, saya suka, sometimes kadang juga pengennya lama-lama, walaupun kalau masuk ke grid itu suka dibatasin ya, cuma 5-7 menit gitu. Sometimes tuh bisa sampai 15 menit saking nyamannya gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita jalanin aja gitu loh. Apapun yang menjadi kesenangan kita dan membuat kita nyaman, mau berapa lama pun itu bukan jadi tolak ukur gitu loh. Jadi ya selama kita nyaman, selama kita senang, selama kita suka, lakukan gitu loh. Jadi itu prinsip saya selama di Fastgrid. Oke, dan itu dari sisi bisnisnya. Nah, kalau dari sisi spiritual setelah mengikuti ilmu dan menjalani ilmu Fastgrid gimana? Kalau dari sisi spiritual yang bikin emes adalah intuisinya sebenarnya. Intuisinya tuh jadi lebih tajam. Jadi karena saya juga aktivitas banyak meeting sama orang banyak, banyak ketemu sama orang banyak. Jadi kayak lebih
apa ya, lebih kayak, oh ini orangnya baik buat bisnis kita, oh ini kurang antusias sama kita, itu ketahuan dan kelihatan gitu loh. Terus di sisi lain juga pembawaan diri jauh lebih tenang, jauh lebih smooth kayak gitu. Dan banyaklah hal-hal yang mungkin untuk diri sendiri itu sudah banyak berubah dari yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Dan kalau untuk sensasi-sensasi yang lainnya juga banyak dan itu luar biasa semua, yang dimana itu nggak pernah saya dapatkan ketika saya belajar spiritual di tempat lain. Dan baru di Passgrid ini semuanya kebuka. Kalau orang bilang dulu ngomong cepat seperti jalan tol, kalau sekarang enggak, cepat seperti kereta wush. Wah, kata Wus ya. Jadi nggak ada halangan Benar. itu. Jadi menurutmu menjalani ilmu Passgrid itu mudah atau sulit, Mas Ari? Dalam menjalanin apapun termasuk ilmu Passgrid, bagi saya tuh nggak ada yang sulit. Selama kita mencintai, selama kita suka, selama kita nyaman, itu nggak ada yang sulit gitu loh. Dan kita melakukannya bukan karena ada unsur keinginan apapun, ada hasrat apapun, ada harapan apapun. Ya semuanya akan lebih baik, lebih simple, dan lebih praktis. Dan ini udah paling simple ya. Menurut Paling saya ini praktis ya. paling simpel di antara semua ilmu yang pernah saya pelajari. Oke, dan apa namanya, hasilnya juga nyata, singkat, cepat ya. Dan secara spiritual, ini ya, apa namanya, intuisi jadi semakin meningkat ya. Benar. Jadi orang mau melakukan apapun udah tahu ya. Ya, jadi kalau dulu ya sebagai orang biasa, orang awam ya, saya tuh kan nggak bisa ya ngelihat energi orang atau aura orang gitu, Iya. nggak bisa ngerasain yang namanya biofeel atau auranya orang gitu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa kayak, oh si A auranya ini, oh si B auranya itu gitu kan. Terus biofilnya sebesar apa, itu juga udah mulai bisa ngerasain. Itu amazing sebenarnya. Karena kalau bagi saya, kalau saya ngomong sama orang yang normal lah, Iya. katakanlah saya nggak normal ya gitu. Orang yang normal, saya dibilang halu lah apa segala macam. Tapi whatever lah ya, mereka mau ngomong apa. Tapi yang paling tidak saya bisa merasakan itu nyata gitu loh. Dan kalau boleh dibilang cukup saya yang tahu ya nggak apa-apa gitu loh. Bagi saya itu sah-sah aja gitu. Oke, keren testimoninya Mas Ari. Oke, Mas Ari, terakhir ada nggak pesan dan ya pesan-pesannya buat teman-teman ini nih? Oke. Nah, saya mau cerita satu hal kok. Iya. Jadi waktu di Borobudur kita aktifin ley lines-nya Borobudur, itu juga impact-nya sangat luar biasa ya. Jadi berangkat dari Jakarta pagi, nyetir sendiri, dan itu semangatnya sangat luar biasa karena saya memang jarang banget lah nyetir keluar kota tuh sendiri, selalu pakai driver gitu loh. Tapi ini dengan penuh semangat berangkat jam 5 pagi, Jakarta Jogja ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, itu luar biasa, amaze banget gitu loh. Karena nggak biasanya Jakarta Jogja tuh ditempuh cuma 6 jam. Biasanya kan 7-8 jam. Betul. Gitu loh. Padahal itu udah berhenti di rest area beberapa kali, 3 kali gitu loh. Nah, sampai di Jogja, terus istirahat sebentar, ngobrol, terus kita naik ke Borobudur, lalu selesainya itu sore sekitar jam 5:30, terus balik ke hotel, mandi, bersih-bersih dan lain segala macam. Sambil waktu duduk setelah selesai mandi, saya transfer ke beberapa klien, karena saya ada bisnis yang lain juga. Bayaran-bayaran harus ditransfer hari itu, karena biasanya saya lakukan Senin pagi. Cuman karena saya nyetir menuju Jogja, jadi nggak sempat transfer, baru bisa dilakukan malam gitu loh. Nah, setelah selesai transfer, saya tuh ngomong dalam hati, wow, hari ini lumayan banyak banget ya yang dikeluarin, berapa ratus juta dalam waktu singkat gitu loh. 15 menit transfer langsung habis ratusan juta. Tapi it's okay, no problem gitu loh. Kembali lagi saya duduk sambil scroll gitu kan. Scroll Instagram, TikTok, bla bla bla, baca berita, segala macam. Tiba-tiba handphone saya berdering. Masuk lagi orderan. Ini bagi saya sih amaze gitu loh. Kenapa amaze? Saya baru aktifin ley lines Borobudur bersama teman-teman di Passgrid. Terus habis itu lakukan meditasi Passgrid juga, pulang dengan tenang, nyaman, damai gitu ya, duduk singkat, kayak benar-benar rilis pikiran tanpa memikirkan pekerjaan, beban juga nggak ada, terlalu berat gitu. Ada momen tuh dapat orderan tuh luar biasa gitu, karena saya nggak kepikiran dapetin orderan itu dalam waktu yang singkat kayak gitu. Dan totalnya juga, kuantitinya juga lumayan.
Jadi bagi saya tuh amaze-nya tuh di situ juga gitu loh. Dan kalau boleh dibilang percaya nggak percaya, kadang-kadang mau ditarik ulur, logika juga tetap harus main ya. Tapi ini kayak di luar logika gitu loh. Iya. Secepat itukah gitu loh. Ibaratnya itu dapat rezeki yang nggak disangka-sangka ya. Benar, ketika kita surrender, kita melakukan sesuatu tanpa balasan, tanpa ingin balasan apapun, semesta akan membalasnya dengan cepat gitu loh. Ini sih sebenarnya yang kita tarik gitu loh. Oke, nah jadi menurut Mas Ari, teman-teman nih harus ikut ya kelas Fastgrid ya. Jadi kalau boleh saya kasih saran sebenarnya, karena saya seorang praktisi bisnis dan saya juga punya beberapa kegiatan usaha atau bisnis gitu, dan ini impact-nya sangat luar biasa buat bisnis saya. Jadi kalau kalian yang di rumah yang sedang mendengarkan testimoni ini, kalian punya bisnis, kalian punya usaha, atau brand owner apa gitu loh, atau bisnis owner apa, ya ini bagus sih ilmunya buat kita para praktisi bisnis dan business owner. Kita bisa terapkan di dunia usaha kita dan hasilnya biar semesta yang mengatur, bukan kita. Gitu. Keren-keren. Oke, terima kasih Mas Ari untuk testimoni dan sharing-sharingnya ya. Thank Terima you. kasih.